Oke, sip. Izin share, Kak. Muncul, Kak? Muncul? Oke. Tidak muncul, Kak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan tetap maya kita yang ke-7. Tidak terasa udah sampai di ujung pertemuan, ujung akhir pertemuan kita, lebih kurang 2 pertemuan lagi, maka selesailah tetap maya ini. Dan tidak lupa pula salam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Andika. Kepada Kak Andika kita persilahkan. Izin Pak, lagi makan, Pak. Oh, lagi makan. Kepada Kak Muhajir, bisa Kak Muhajir? Kak Muhajir bisa? Kalau tidak ke Kak Ferry. Silakan Kak Ferry. Oke, Kak. Terima kasih waktu yang diberikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqni fahman. Ya Allah, bertambahlah ilmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Terima kasih Kak Ferry. Oke Kakak, kita lanjut ke materi kita hari ini adalah tentang rencana tindak lanjut RTL program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yang mana semalam Kakak udah merancang proyek udah Kakak rancang, tinggal bagaimana mengaktifkan Kombel dan melaksanakan RTL-nya di dalam sekolah Kakak nantinya. Oke Kak, lanjut. Ini salam doa dah kita ini. Coba sebentar kita tenangkan hati kita dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar untuk munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kewajiban. Mudah-mudahan hari ini masih senang, masih diberikan semangat untuk beraktivitas hari ini. Kita udah berdoa bersama tadi, ya, kesepakatan bersama dah kita laksanakan. Ini kesepakatannya masih seperti yang biasa, menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini Kakak. Berikutnya merefleksikan pembelajaran modul 3 kegiatan kita hari ini. Yang kedua adalah memahami penugasan dan rencana tindak lanjut. Ya. Mungkin ada jawabannya pematiknya nanti ya. Nah, kakak-kakak telah melaksanakan aksi nyata dan perancangan proyek, dan selanjutnya kakak akan membuat rencana tindak lanjutnya di dalam komunitas kakak nantinya. Seperti apa perancang kakak nantinya? Ini akan saya berikan bagaimana trik-triknya dan bagaimana solusinya nantinya untuk merancang RTL ini. Oke, kita lanjut Kak. Ini kita
agenda kita sesi ini adalah pendahuluan, sudah disampaikan tadi pendahuluan, komitmen. Ini kita refleksi nantinya Kak, merefleksi selama 10 menit. Ini pendahuluan tadi udah Kak. Ini kira-kira kesiapan Kakak untuk belajar hari ini di angka berapa Kak? Silakan dibuat di kolom chat Kak. Berapa kesiapan Kakak hari ini untuk belajar? Silakan Kak di kolom chat. Bagaimana kesiapan Kakak untuk hari ini? Silakan dibuat di kolom chat atau raise hand langsung. Silakan Kak. Kak Ferry 8, terima kasih. Kakak yang lain gimana? Kak Wawan 8, terima kasih. Kak Agus 8, terima kasih. Oke. Kenapa angka 8 Kak Agus? Boleh diceritakan Kak Agus? Halo, Kak Agus, boleh diceritakan? Karena masih belum terlalu apa kali. Kalau itu kan kalau 9-10 itu udah sempurna kali Kak. Karena Ya. masih belum terlalu apa kali, jadi masih 8 Kak. Oke, terima kasih Kak Agus. Nah, berikutnya ke Kak Wawan. Kenapa Kak 8 Kak Wawan? Kalau 10 Kak terlalu sempurna. Ya. Kalau 9 seperti semalam takut jaringan hilang Kak. 8 saja bagi saya sudah cukup ya Kak. Alhamdulillah. Gangguan teknis hal yang wajar ya Kak Wawan ya, sesuai dengan kesepakatan kita Kak Wawan. Tidak bisa berbuat kalau sudah jaringan. Kalau ini resiko tinggal di kampung atau pedesaan. Sama kita Kak Wawan, saya juga di kampung, di desa. Tadi saya juga khawatir bahwasanya tadi hari hujan, gimana nih cuaca dan jaringannya gimana. Alhamdulillah Tuhan masih memberikan nikmat untuk kita, masih kita berikan kesempatan untuk bertemu. Terima kasih. Kalau Kak Ferry gimana Kak Ferry? Kak izin Kak. Yap, lanjut Kak. Nah, ini untuk informasi untuk Kak Juli, saya juga belum tahu informasinya kan. Cuman biasanya daerah sana mau itu Kak mati lampu sendiri. Ya, sip. Nah, syukur-syukur masih mudah-mudahan mungkin karena kendala di jalan mungkin. Ya. Itulah kendala mungkin. Kak itu Kak Joko ada informasi? Tadi saya chat hanya centang 1. Oh, jadi kayaknya seperti sibuk dia. Ini, oke. Terima kasih Kak Wan informasinya. Siap, terima kasih Kak Wan. Ini Kak kondisi hal gangguan jaringan itu hal yang wajar untuk kita bersama, tetapi kita tidak mengurangi nikmat untuk belajar hari ini. Kak Ferry gimana Kak Ferry? Angka berapa? Angka 8 tadi Kak Ferry ya? Kenapa angka 8 Kak Ferry? Angka 8 Kak, karena di sela-sela kegiatan kita yang lain, kawan-kawan juga banyak kegiatan, terus sudah panjangnya kita mengikuti tatap maya ini, tapi kita masih bisa mengikuti walaupun tidak 100%, ada juga rasa jenuh, tapi kita masih pasang angka 2. Oke Kak, sip. Terima kasih Kak, tetap berproses, tetap semangat. Terima kasih Kak Juli, masuk Kak Juli. Terima kasih Kak Juli ya, bisa hadir. Oke, kita lanjut ke berikutnya Kak. Nah, tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL dan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian dan lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini Kak. Kita merefleksi sebentar Kak. Ada nanti buat di kolom chat kira-kira apa jawaban Kakak atau langsung juga boleh. Bentar Kak. Nah, selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat Ibu Bapak bangga? Nah,
aksi nyata ini. Silahkan ada di kolom chat soalnya. Selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat ibu bapak bangga atau kakak-kakak bangga dengan aksi nyata itu? Silakan dibuat di kolom chat atau resen langsung silakan juga Kak. Ayo Kak, silakan. Bahwasanya kalau semua terkoordinir dengan baik, mengajar itu menyenangkan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Wawan. Intinya adalah pembelajaran itu menyenangkan. Kakak-kakak yang lain gimana? Kak Muhajah, gimana Kak Muhajah? Kak Agus, Kak Andika, Kak Ferry, gimana? Silakan. Ayo. Oke, ada kakak yang lain? Ada Kak? Oke. Berikutnya. Nah, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ya. Kakak dah merancang proyek semalam. Ini kita ingat bagaimana nanti bisa kakak kita terapkan dalam perancangan RTL kakak nantinya. Berikutnya Kak, ini pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran proyek ini kita lakukan bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Mohon dijawab di kolom chat Kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak nih? Silakan dibuat di kolom chat Kak. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan Kak. Nah, silakan Kak di kolom chat. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira gimana Kak? Silakan 2 menit dibuat di kolom chat. Gimana Kak? Masih kosong kolom chat kita? Silakan di resen langsung juga boleh. Silakan Kak. Oke, kalau tidak saya tanya.
Gimana menurut Kak Mulia? Kak Mul? Kalau bagi saya, Kak, itu sangat menarik, Kak, karena dapat bertukar pikiran satu sama lain gitu, Kak. Oke, sip. Terima kasih. Untuk Kak Agus, intinya adalah menarik, bisa memberikan masukan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga proyeknya bisa lebih sempurna nantinya ya Kak Agus ya. Jalan dengan Sip. Terima kasih. Kalau Kak Muhajir, gimana kira-kira Kak Muhajir? Jadi pertanyaannya tadi Pak kurang jelas tadi yang ditanggapi tadi rasanya bekerja sama dengan teman sejawat gitu Pak. Oke, sip. Itu yang jadi bekerja sama dengan teman sejawat memberi kesempatan kita untuk menemukan hal-hal yang baru gitu. Karena yang dipikirkan itu udah kita bersama. Sip. Terima kasih Kak Muhajir. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya Kak. Ini bagaimana melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini Kakak, bagaimana melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam pembelajaran PJOK. Silakan Kakak buat di kolom chat, waktunya 2 menit. Silakan Kak. Atau raise hand langsung juga boleh. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Karena RTL ini juga kita melibatkan teman-teman nantinya. Silakan dibuat di kolom chat Kak. Bentar. Ayo Kak, belum ada nih di kolom chat, silakan Kak. Oke, sip. Kalau Kak Andika gimana Kak Andika dengan pertanyaan ini? Jawabannya. Halo Kak Andika. Gimana Kak Andika? Pertanyaan ini Kak Andika? Oke. Kak Mulia, gimana Kak Mulia? Pertanyaan ini? Bagaimana terlibat komunitas? Nih. Bagaimana ya Kak? Pertanyaan tadi apa Kak? Bagaimana keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas belajar? Iya, betul Kak. Kalau namanya ada beberapa orang tuh Kak, itu kan akan menimbulkan ide-ide kreatif Kak. Jadinya kalau ada komunitas nanti akan timbul ide-ide kreatif yang bisa kita tuangkan dalam pembelajaran saat proses pembelajaran Kak. Mungkin itu aja Kak.
Jadi nanti Sip. pembelajaran kita lebih efektif Kak, lebih seru gitu Kak. Ya. Tidak hanya kita ya, semua juga terlibat Kak ya. Iya, karena posisinya Kak komunitas itu kan lebih dari satu dia Kak. Oke, sip. Terima kasih Kak Mul. Kalau kata Kak Wawan gini, izin dibacakan ya Kak ya. Akan lebih kreatif karena pas ada masukan dari teman-teman. Iya. Karena kekurangan itu bukannya dari kita sendiri yang menilai kita kurang, tapi adalah dari rekan sejawat kita. Dan rekan sejawat kita juga yang memberikan masukan bagaimana proses ini akan lebih baik lagi. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya Kak. Nah, oke. Nah, bagaimana pelibatan, makasih Kak. Bagaimana melibatkan choice on ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Bagaimana Kak? Silakan 2 menit Kak dari sekarang. Apakah pemahaman saya terhadap choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak, yaitu suara keberpihakan pimpinan terhadap peserta didik. Nah, apakah berdampak atau belum nih? Nah, apakah kita sudah mendengarkan suara dari anak atau pilihan dari anak, kepemilikan dari peserta didik kita? Silakan dijawab Kak di kolom chat. Ada? Gimana menurut Kak Ramadhani? Kak Ramadhani gimana menurutnya? Halo Kak Ramadhani? Gimana Kak Ramadhani? Oke. Kak Barina? Gimana Kak Barina? Kak Muhajah? Bagaimana Kak Muhajah? Iya Kak, Ya Kak, lanjut Kak. bagaimana melibatkan suara, kepemilikan dan penerapannya di PBL. Menurut saya Kak, sangat penting dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini karena kita harus mengambil proyek yang akan kita lakukan itu sesuai dengan minat dari siswa itu sendiri. Maksudnya mereka mampu nggak apa yang kita lakukan nanti membuat mereka menyenangkan atau tidak gitu Kak. Sip. Betul. Itu aja Kak. Terima kasih Kak Muhajah. Oke. Kita harus melihat di situ. Itu yang namanya diferensiasi. Kita memahami anak kita. Memahami seperti apa sih mau dia. Oke, kita lanjut Kak. Nih, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, yaitu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu keterampilan mengajar rekan sejawat pembelajaran yang berkelanjutan. Ini tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini dah dari modul 1.1 nih, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini dalam 3.2 ini, keterampilan ini kakak udah pernah melakukan, telah merasakannya. Keterampilan mengajar rekan sejawat, kakak juga melihat
mengamati. Mungkin ada yang menjadi observer. Ada yang menjadi observer di kita nih, guru PJOK. Halo Kak, yang menjadi observer ada sini? Yang menilai supervisi kawan-kawan di sekolah. Ya Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Yang penilai ada Kak, kami dalam apa itu tetap ada Kak yang menilai. Cuman kebanyakan tidak selalu terlaksana gitu Kak. Selama juga seperti kelompok ajar itu Kak. Sip. Kurang berjalan juga Kurang dengan berjalan, dengan kesibukan guru yang macam-macam apa-apa ini Kak. Iya Kak, oke Kak. Sip, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke. Ya, berikutnya kita penyampaian RTL. Ya, selanjutnya Kak ya. Ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, ya, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Ibu Bapak mampu memastikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nih, di hari pertama kita semalam tuh tentang KBS sudah kita kupas karena rata-rata kita semuanya memiliki KBS, komunitas belajar sekolah. Dan nantinya bagaimana terus semalam seperti mentatapnya semalam kakak juga merancang dan saling memberikan masukan terhadap teman-temannya tentang proyek yang sudah dipersiapkan oleh teman-temannya. Dan hari ini kakak akan merancang RTL ini, rencana tindak lanjutnya bersama dengan komunitas nanti di sekolahnya kakak. Berikutnya Kak. Nah, pengantar tugas, sebelum merancang program kegiatan ini, Ibu Bapak Kakak melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan secara memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, semalam kita juga ada pemetaan aset lagi. Berikutnya adalah rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Berikutnya adalah keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Notulen, ini yang pertama adalah PPT, yang kedua adalah notulen ini. Catatan diskusi KBS. Bentar Kak, izin minum Kak. Mohon maaf Kak, lagi tak sedap kerongkongan batuk. Keseluruhan aspek ini Kak, ini ada notulen tadi, catatan diskusi kelompok KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Berikut adalah dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Inilah dari proyek tadi, kakak rancang udah ada tujuannya semuanya, kakak tampilkan nanti di komunitas kakak, komunitas belajarnya nanti ya. Nah, ada yang ditanyakan Kak masalah tadi? Ada yang bertanya Kak? Ada yang bertanya Kak?
Oke. Kalau tidak kasih jempolnya, Kak. Oke, Kak Wan, terima kasih, Kak Wan. Dah, Kak Ferry, terima kasih. Berikutnya, Kak. Rencana tindak lanjut RTL. Langkah selanjutnya adalah setiap langkah berkontribusi terhadap tujuannya. Moda penugasan mandiri, rencana tidak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini kakak-kakak lakukan nanti. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar adalah bentuk rencana tindak lanjut RTL. Ini adalah komponennya yang semalam juga udah bahan tayang rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Yang komponen program adalah judul program kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program, rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Nah, keterangannya, RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan tes tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. 3. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian, program rencana ini juga dapat ditingkatkan bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ini silakan kakak foto dulu, Kak. Dari foto, Kak. Silakan difoto dulu. Atau screenshot dulu. Udah, Kak? Kalau udah dikasih jempolnya, Kak. Oke. Lanjut, Kak, penjelasan komponen rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, uraian secara singkatnya konsep materi mandiri kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah sebelumnya. Kakak dapat mengembangkan dari modul pembelajaran yang kakak untuk dikembangkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu dari 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang itu kakak menjelaskan bagaimana suara dan pilihan dan kepemilikan murid dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konsep program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset-aset kaitan dengan yang telah Bapak Kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Ini kakaknya. Berikutnya, Kak, tujuan program ini. Tujuan program ini kakak bagaimana harus secara jelas menyatakan visi guru juga yang berpihak kepada peserta didik. Ya, tujuan program kegiatan akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran berjuka yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. 4. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian diharapkan yang dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dan tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini, kaitkan dengan suara pilihan dan kepemilikan murid. Kembali, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik sudah dibekali dengan dan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek itu tidak bisa saja terlibat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek.
guru melakukan pendampingan selama proses proyeknya. Kaitkan dengan 5 masa tanggal mulai, tanggal berakhir, dan untuk setiap langkah tindakan. Lanjut Kak. Nah, struktur program dan dalam komunitas. Nah, mitra dan komunitas ini, program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan, merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Jelaskan pengaturan program lagi ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program dan kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas, peran dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur, contoh proyek, yuk gerak. Nih, seperti ini, Joni berdiskusi mengembangkan materi, aktivitas proyek, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana modul pendidikan. Bagian modul pendidikan gerak, penugasan serta menyiapkan publik penilaian. Nah, guru yang terlibat, ini guru PJOK, guru mapel, IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya masuk dalam rubrik penilaian dan sebagainya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, atau video pendek yang menyiapkan rubrik penilaian. Berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagian ibu bapak menggunakan sumber daya dan implementasikan aset-aset best thinking. Nah, ini kakak menggunakan aset best thinking nih yang ada di sekolah kakak nanti. Nah, pernyataan tentang yang keenam adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas daya dapat yang digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana kakak menggunakan sumber daya yang ada. Nah, rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Kakak akan mengumpulkan informasi murid, akan mengikuti program staf anggota komunitas belajar dan sekolah, bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi, dan lain-lain. Kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasi untuk mengatasi tantangan itu. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar, mengembangkan bagian proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, ini kakak aspek penilaiannya, rencana tindak lanjut, tujuan programnya. Silakan kakak lihat dan mengarah penunjukan PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam peserta didik, dilengkapi dengan indikator. Nih, T-nya. Kelengkapan rencana dan program, deskripsi target peserta didik, merupakan cakupan lini masa perencanaan, potensi tantangan, rencana solusi dan mengatasi tantangan dan refleksi. Lagi, keterlibatan komunitas dalam sekolah. D adalah rencana evaluasi program, lini masanya, teknik pengambilan data, observasi. Ya. Berikutnya Kak, lini masa. Ya. Oke. Masih jelas Kak? Oke, terima kasih Kak Wayudi. Ini lini masanya, kakak menyusun rencana tindak lanjut setelah sisi pengantar RTL. Ini satu. Nih. Berikut adalah menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentangnya 6 hari dari sisi pengantar RTL. Berarti 6 hari ke depan kakak menyiapkan ini sampai tanggal berapa tuh? Sampai menyiapkan RTL sampai tanggal 30 Kak. Nah, sampai tanggal 30 kakak menyiapkan ini. Setelah unggah RTL, nanti setelah itu kita umpan balik RTL lagi. Di tanggal 2 Desember kita umpan balik RTL. Ini proses kakak nih. Nah, berikutnya catatan tambah jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama dan RTL PJOK perlu memperhatikan
Bahan tayang dapat disusun masing-masing terlibat dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Untuk dokumen pendukung lain seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta. Ini. Oke, ada yang mau ditanyakan kakak? Silahkan kita diskusi tentang RTL ini. Silahkan kak. Semalam kita sudah merancang proyek yang hari ini akan kita gerakkan di dalam komunitas belajar berbentuk RTL nantinya, rencana tindak lanjut proyek itu. Halo kak. Ada yang bertanya kak? Kalau jelas silakan diberikan jempolnya kak. Halo, silakan diberikan jempolnya kak. Kamu aja. Oke, terima kasih kak. Oke, sip. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah. Ini. Pada akhir sesi ini kita hari ini Bapak Ibu, Kakak merevisi pembelajaran model penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini ada jawaban tulisan di kolom chat, nanti yang tolong dijawab kak ya. Ini kakak ada soal di pertanyaan di kolom chat untuk merefleksi pembelajaran ini. Rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menyelesaikan program pengembangan kompetensi guru PJOK? Silakan kakak. Rencana apa? Halo? Gimana Kak Ferry? Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan kakak lakukan setelah menyelesaikan program pengembangan kompetensi guru PJOK ini kak? Ada Kak Ferry? Iya kak. Gimana tindak lanjutnya kak setelah belajar hari ini? Rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menyelesaikan program pengembangan kompetensi guru PJOK? Berarti setelah kegiatan PKG ini selesai kak? Iya. Yang pertama mungkin rencana tindak lanjut saya menyenangkan yang sesuai dengan arah dan tujuan yang diinginkan kak. Sama yang kedua mungkin bisa mungkin nanti membuat proyek-proyek yang berkolaborasi dengan guru-guru lain. Ini itu aja kak. Oke, sip. Terima kasih Kak Ferry. Selanjutnya slide berikutnya kakak. Ini kak, kita penutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.
untuk kita semua. Ya, ini Kak, terima kasih hari ini atas pertemuannya. Kita hanya 1 JP. Sebelum tutup, silakan statement terakhirnya Kakak tentang refleksi pembelajaran ini di mode RTL ini. Silakan satu orang merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Kak Muhajah ya? Ada Kak Muhajah? Ada Kak. Ada, terima kasih Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, saya akan merefleksikan mengenai modul 3 ini tentang tindak lanjut RTL yang akan kita lakukan di sekolah nanti. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang akan kita laksanakan di tindak lanjut nantinya dapat memanfaatkan semua aset yang ada dan dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat agar pihak kegiatan KBS kita terlaksana dengan baik, serta semua pihak juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu aja Kak, terima kasih. Sip, terima kasih Kak atas itunya, statement terakhirnya dan refleksinya. Mudah-mudahan ini limit kita hanya 6 hari RTL-nya. Mulai dari hari ini, di besok 23, sampai kepada tanggal 30, itu 30 itu telah selesai penilaian unggah tugas RTL. Dan juga harapan saya tugas-tugas yang lain juga sudah selesai nantinya di tanggal 30 itu. Demikianlah. Oh ya, kita foto bersama dulu. Stop dulu ya. Oke, Fajar. Oke, silakan buka kameranya, Kak. Bisa dibuka kameranya, Kak? Oke, Kak Ferry, terima kasih. Kakak yang lain? Oke, Kak Wayudi. Kakak yang lain? Ya, Kak Fajar, Kak Mulia. Oke, sip. Oke. Oh, ya, Kak Mul, semangat. Ya, sip. 1, 2, 3. Oke, jangan keluar dulu Kak, kita diskusi sebentar Kak ya. Sebentar Kak. Ya, sesudahi pertemuan hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.